Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rosdiani. Di video ini saya akan mempresentasikan materi etika profesi mengenai COVID-19. Nah, di video kali ini saya bukan hanya memberikan ulasan atau kesimpulan dari COVID-19 tersebut, saya juga akan memberikan sedikit edukasi mengenai terjadinya penularan COVID-19 ini tertular dari satu individu ke individu lainnya. Mari kita simak video berikut ini. Baru-baru ini, dunia dikejutkan dengan adanya COVID-19. COVID-19 ini dinyatakan telah menular ke berbagai negara. Di antaranya, Spanyol, Filipina, Indonesia, bahkan negara-negara Asia sekalipun. COVID-19 ini berasal dari negara Cina, terutama khususnya di kota Wuhan. Pada tahun 1960, virus ini diidentifikasi sebagai penyebab flu biasa. Namun, pada tahun 2002, virus ini belum dianggap fatal. Nah, pasca adanya Self-Assured Respiratory Syndrome atau SARS-CoV di Cina, para pakar mulai meneliti virus tersebut. Pada tahun 2012 terjadi pula kasus yang sama seperti corona tersebut, yaitu seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV di Timur Tengah yang disebabkan oleh hewan yang berjenis unta. Virus yang menyerang atau menginfeksi manusia yaitu seperti alpha coronavirus dan beta coronavirus. Sedangkan virus yang menginfeksi hewan yaitu seperti SARS-CoV atau Self-Assured Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome, dan 2019 novel coronavirus. Self-Assured Respiratory Syndrome atau SARS-CoV yang disebabkan oleh kelelawar, sedangkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV disebabkan oleh unta. Jadi diperoleh kesimpulan bahwa 2019 atau novel coronavirus tersebut bermutasi pada kelelawar, berlanjut ke ular, dan berakhir kepada manusia. Dampak dari COVID-19 ini yaitu terjadi pada sektor pendidikan. Tercatat bahwa ada 300 juta siswa yang terganggu sekolahnya. Nah, tidak hanya sektor pendidikan saja, namun juga ada sektor rumah tangga, di mana masyarakat mengalami kesulitan untuk berkonsumsi karena daya beli pun menurun. Tidak hanya di sektor pendidikan dan sektor rumah tangga, namun juga ada di sektor pariwisata, di mana sektor pariwisata dunia memprediksi bahwa merugi sekitar 22 miliar US dollar atau setara dengan 312 triliun. Wow, sangat fantastis. Nah, yang terakhir ada di sektor usaha dan perekonomian dunia, di mana di sini akan terganggu pada bisnis-bisnis tertentu. Di situ akan memutuskan hubungan kerja, bahkan juga bisa mengalami kebangkrutan. Lalu, penularannya seperti apa sih? Mari kita simak video berikut ini. Penularan terjadi ketika kontak langsung dengan penderita. Ketika menyentuh area wajah, maka virus ini akan berusaha untuk masuk ke rongga mulut dan pernafasan. Orang-orang yang pernah kontak fisik dengan membawa virus akan tertular dan beresiko tinggi menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Penularan terjadi melalui droplet si penderita. Benda-benda yang terkontaminasi virus COVID oleh penderita. Kepanikan yang berlebih membuat masyarakat berpikir tidak rasional. Ditambah, minimnya pengetahuan tentang virus corona ini. Penularannya seperti kita berjabat tangan, terus melakukan kontak fisik dengan orang lain, terus
Terus melalui droplet si penderita atau air liur si penderita. Lalu benda-benda yang sudah terkontaminasi oleh virus COVID si penderita dan yang lainnya. Lalu rangkaian pencegahan apa aja sih yang harus kita lakukan agar memutus rantai COVID-19 ini? Mari kita simak video berikut ini. Social distancing sangat diperlukan. Gunakan masker. Hindari aktivitas kerumunan, cukup di rumah aja. Jaga jarak minimal 1-2 meter. Jika pernah merasa bersosial dengan orang yang dinyatakan positif, segera lakukan pemeriksaan. Jika positif, jangan keluyuran. Isolasi mandiri di rumah, cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi dan meminum vitamin. Budayakan selalu cuci tangan dan jaga kebersihan, dimanapun dan kapanpun. Pencegahannya itu seperti social distancing, terus jaga jarak dengan orang lain minimal 1-2 meter, selalu mencuci tangan, hindari kerumunan, selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun, dan yang lainnya. Ada 121 negara yang terkena dampak pandemi corona ini beserta data realnya. Di peringkat pertama ada Cina dengan 80.790 kasus, Italia 12.462 kasus, Iran 9.000 kasus, Korea Selatan 7.755 kasus, Prancis 2.281 kasus, Spanyol 2.277 kasus, Jerman 1.908 kasus, Amerika Serikat 1.289 kasus, kapal pesiar Dynamo Princess 696 kasus, Switzerland 652 kasus, Jepang 639 kasus, Norwegia 629 kasus, Denmark 514 kasus, Belanda 503 kasus, Swedia 500 kasus, Inggris 456 kasus, Belgia 314 kasus, Qatar 262 kasus, Austria 246 kasus, Bahrain 195 kasus, Singapura 178 kasus, Malaysia 149 kasus, Australia 127 kasus, Hong Kong 126 kasus, Kanada 102 kasus, Yunani 99 kasus, Israel 97 kasus, Czechia 94 kasus, Islandia 85 kasus, Uni Emirat Arab 74 kasus, Kuwait 72 kasus, Irak 71 kasus, San Marino 62 kasus, India 62 kasus, Libanon 61 kasus, Mesir 61 kasus, Thailand 56 kasus, Finlandia 56 kasus, Portugal 59 kasus, Slovenia 57 kasus, Brazil 52 kasus, Filipina 49 kasus, Taiwan 48 kasus, Rumania 47 kasus, Arab Saudi 45 kasus, Irlandia 43 kasus, Vietnam 38 kasus, Indonesia 34 kasus, Polandia 31 kasus, Palestina 30 kasus, Georgia 24 kasus, Chili 23 kasus, Aljazair 20 kasus, Rusia 20 kasus, Argentina 19 kasus, Kroasia 19 kasus, Pakistan 19 kasus, Yemen 18 kasus, Ekuador
17 kasus, Estonia 16 kasus, Albania 15 kasus, Costa Rica 13 kasus, Hungaria 13 kasus, Peru 13 kasus, Afrika Selatan 13 kasus, Serbia 12 kasus, Azerbaijan 11 kasus, Brunei 11 kasus, Macau 10 kasus, Latvia 10 kasus, Slovakia 10 kasus, Belarus 9 kasus, Kolombia 9 kasus, Panama 8 kasus, Meksiko 8 kasus, Maladewa 8 kasus, Bulgaria 7 kasus, Afghanistan 7 kasus, Luxembourg 7 kasus, Makedonia Utara 7 kasus, Tunisia 7 kasus, Bosnia dan Herzegovina 7 kasus, Maroko 6 kasus, Siprus 6 kasus, Malta 6 kasus, Republik Dominika 5 kasus, Selandia Baru 5 kasus, Guyana 5 kasus, Paraguay 5 kasus, Senegal 4 kasus, Kamboja 3 kasus, Lithuania 3 kasus, Bangladesh 3 kasus, Martinique 3 kasus, Moldova 3 kasus, Nigeria 2 kasus, Sri Lanka 2 kasus, Bolivia 2 kasus, Burkina Faso 2 kasus, Kamerun 2 kasus, Kepulauan Channel 2 kasus, Kepulauan Faroe 2 kasus, Honduras 2 kasus, Jamaika 2 kasus, Saint Martin 2 kasus, Andorra 1 kasus, Armenia 1 kasus, Yordania 1 kasus, Monaco 1 kasus, Nepal 1 kasus, Ukraina 1 kasus, Bhutan 1 kasus, Pantai Gading 1 kasus, DRC 1 kasus, Gibraltar 1 kasus, Kota Vatikan 1 kasus, Liechtenstein 1 kasus, Mongolia 1 kasus, Reuni 1 kasus, Esterbart 1 kasus, Turki 1 kasus. Adapun daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus corona terbanyak per tanggal 30 April 2020 yaitu ada Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, NTB atau Nusa Tenggara Barat, Bali, Papua, dan Kalimantan Selatan. Berikut daftar 10 negara dengan jumlah kasus corona terbanyak per tanggal 5 Mei 2020 yaitu ada Amerika Serikat, Spanyol, Italia, Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, Turki, Brazil, dan Iran. Jika saya sebagai pemimpin negara, tentunya saya akan terus menekankan rakyat saya supaya bisa berpartisipasi dalam mendukung program pemerintah. Contohnya seperti menerapkan pola hidup sehat, rajin berolahraga, terus menjaga asupan makanan tentunya, serta meminimalisir keadaan yang berakibat buruk terhadap kita sendiri. Nah, rangkaian perlindungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu seperti memakai masker, memakai antiseptik, jaga jarak dengan orang lain atau social distancing, dan yang lainnya. Kasus corona seperti ini pastinya berkaitan dengan ketiga dalam etika profesi. Bagaimana tidak? Di dalam ketiga etika profesi tersebut ada rangkaian perlindungan selama virus ini masih meradang, seperti memakai masker, memakai antiseptik, dan meminum vitamin atau yang lainnya. Nah, rangkaian perlindungan ini insya Allah mampu membuat diri kita menjadi sehat dan terhindar dari virus manapun. Mari bersatu atasi pandemi ini. Saya Amalia Rosdiani, 10 AKL 2.